Halo Sobat Matematika, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun itu Sobat Matematika berada. Balik lagi di Ordinat, obrolan di Departemen Matematika. Kali ini balik lagi sama saya Arlin, cuma ditemenin sama dosen muda yang lagi ngehits banget nih di Departemen Matematika. Boleh kenalan dulu nih Mas, namanya siapa, terus ngajar apa selama ini? Oke, halo semuanya. Oke, nama saya Muhammad Faruli Wijati, biasa dipanggil Mas Faruli. Tapi kadang beberapa orang manggilnya Opa, nggak ngerti kenapa ya, kenapa tiba dipanggil Opa. Padahal juga mukanya gini-gini aja gitu kan. Oke, di matematika ini saya menjadi dosen statistika nih. Udah ngajar selama 8 bulan ini. Mata kuliah yang saya ajar tuh ya ada metode statistika, ada juga pengantar data mining, pengantar data science, dan metode peramalan. Jadi emang itu mata kuliah yang sangat menarik sih. Oke, berarti kalian harus join nih, harus join baru tahu nih, oke? Berarti lebih fokusnya ke statistika ya Mas ya di statistika. dosen ini. Oke, sebenarnya yang jadi pertanyaan yang paling basic nih ya bagi kita para Gen Z, mungkin para sobat matematika juga, kenapa sih mau jadi dosen dan terkenal banget ya jadi dosen muda kayak, wah pokoknya Mas Faruli pasti langsung kenal gitu. Oh, iya. Masya Allah banget ya, Masya Allah banget. Sebenarnya kenapa saya pengen jadi dosen ya, karena emang dari kecil saya itu passionnya ngajar. Saya suka banget ngajarin teman-teman saya gitu kan. Terus juga waktu kecil juga ikut olimpiade, di mana pembinaannya itu juga diajar oleh dosen. Nah dari situ saya kepingin menjadi seperti mereka. Karena gitu. ngeliatnya kayak mereka keren-keren. Iya, banget. sangat keren. Ternyata memang ya udah passion saya juga gitu. Dan bapak saya juga dulu adalah guru, sekarang sudah pensiun ya. Jadi mungkin bukan bakat ya, mungkin passion mengajar saya tuh udah pernah dari bapak saya. Ada lingkungan yang ngebentuk itu juga gitu ya. Dan sebenarnya susah nggak sih Mas jadi dosen khususnya di UGM dan di Departemen Matematika gitu? Kalau kita mau usaha pasti nggak ada yang susah ya, Oh, teman-teman. iya bener sih. Gitu ya. Untuk seleksinya sendiri juga kemarin seperti tes CPNS biasa, ada tes berkas, kemudian seleksi berkas, kemudian ada juga tes dasar seperti kepribadian, terus kewarganegaraan, ada juga tes psikologi, dan ada tes bidang gitu sih. Tes bidang itu berarti yang menyangkut statistika itu? Matematika gitu ya. Jadi ada micro teaching, wawancara, dan lain-lain. Oh oke, itu panjang banget. Rangkaian prosesnya tuh berapa lama tuh Mas? Kira-kira mungkin ya praknya tuh sekitar bulan September atau Oktober gitu. Terus baru selesai pengumuman akhir tuh Desember. Jadi kira-kira 3-4 bulan lah ya. Oke, lumayan lama tuh ya. Nah, di antara rangkaian itu mana yang paling menantang, paling seru nih, paling berkesan bagi Mas Faruli? Paling berkesan yang pasti micro teaching ya. Oh, kenapa tuh? Karena ya di sini kita tiba-tiba mungkin ini sistemnya agak berbeda dengan yang dulu, karena biasanya micro teachingnya kalau yang dulu adalah mengajarkan materi nih biasanya kita ajarkan di kelas. Nah tiba-tiba kemarin, jadi waktu ketika saya masuk tuh sistemnya dirubah, jadi kita harus presentasi paper kita dengan bahasa Inggris itu sih. Dan apalagi nih dikasih taunya baru H-2, jadi harus persiapannya cepet juga. Itu sih menantang tapi menarik. Kalau boleh tahu waktu itu Mas Faruli papernya tentang apa tuh? Kalau saya sih lebih ke penelitian saya di waktu S2 sih. Oke. Ngomong-ngomong S2, Mas Faruli S2-nya kemarin di mana? S1-nya di mana? Oke. Jadi S1 dulu saya di UGM, terus S2-nya saya lanjut ke ITB, dan akhirnya berakhir kembali lagi ke UGM gitu ya. Mungkin hati saya emang untuk UGM sih. Wah, baik. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita tentang proses seleksi masuknya selama menjadi dosen sampai keterima nih ya. Jadi dosen di UGM, dan sekarang udah jalan berapa lama Mas? 8 bulan. Dari Januari, berarti sekitar 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan. Nah, ada nggak sih kisah uniknya selama ngajar, baik itu di dalam kelas, di luar kelas gitu, sama mahasiswa atau sama rekan dosen juga, terserah? Banyak banget ya. Okay. Tapi yang paling berkesan itu ketika saya ngajar di fakultas lain. Jadi mungkin fakultas lain itu belum mengenal saya. Jadi hari pertama saya masuk lift bersama mahasiswa-mahasiswa yang lain, terus ada beberapa mahasiswa yang mengeluh karena katanya nih, jadi dia udah kena gosip-gosipnya dari yang lain. Oh, kalau kelas statistika ini bakal kuis tiap hari dengan kata-kata yang ya kurang pantas lah ya gitu kan dengarnya. Tapi ketika keluar dari lift, saya tanya ke mereka, oh kalian ini ya mahasiswa statistika di ruang ini gitu kan. Mereka jawab iya, Mas juga, kamu juga. Aku ingat ya, kamu juga gitu. Iya, aku iya juga gitu kan. Setelah itu mereka masuk kelasnya, saya juga ikut masuk kelas, tapi saya duduknya bukan bersama mereka, di
meja dosen. Nah mereka langsung panik, astagfirullahaladzim gitu ya. Mereka jadinya kayak gelap-gelapan gitu ya, karena tadi ngomong sesuatu yang kurang pantas gitu. Tapi berarti Mas Fahrudin nanggepinnya itu gimana? Kayak, ih apa banget sih, atau justru Lebih ke Gua ketawa aja gitu. lucu aja juga ketawa. Terus saya singgung-singgung terus aja tuh selama satu meeting gitu, satu pertemuan. Lucu-lucu. Oke. Menarik banget ya. Nah, hati-hati mungkin ya bagi sobat matematika yang ngeliatnya kayak itu masih muda, bisa jadi itu dosen juga gitu ya. Mungkin kita bisa Dalam kamuflase jadi iya. gimana ini ya. Benar. Nah, itu tadi kalau pengalaman uniknya. Selama ini ada suka dukanya nggak Mas menjadi dosen itu seperti apa gitu? Di departemen atau di luar justru? Kalau sukanya mungkin ya banyak banget karena emang ini sudah sesuai dengan passion saya gitu ya. Jadi saya suka banget ketika ya mahasiswanya itu paham apa yang saya ajarkan. Itu kayak merasa ada kepuasan tersendiri gitu ya. Begitu. Kalau dukanya mungkin karena yang tadi ya. Jadi mungkin saya nggak terlihat seperti dosen. Jadi banyak sekali nganggap saya itu teman-temannya. Jadi kurang tahu lah kalau saya dosen. Jadi kayak dianggapnya kurang apa ya, mereka kurang respect gitu aja sih, mungkin dari situ. Tapi ketika mereka udah tahu ya jadi langsung siap berubah gitu. Langsung hormatin Langsung hormat gitu ya. Oke. Nah, menarik banget ya sobat matematika cerita-cerita tadi. Ini terakhir banget yang aku juga penasaran, dari cerita Mas Fahruli menjadi dosen, ada nggak sih best partnya, pengalaman terbaiknya menjadi dosen selama ini gitu? Jadi dosen ini kan kita mencoba untuk memberikan ilmu ya kepada adik-adik mahasiswa semuanya nih. Nah mungkin ya seperti yang tadi saya sebutkan, best part yang paling best adalah ketika apa yang saya ajarkan mereka tuh memahami. Sepertinya ini ada kata simpel seperti kayak oh ya itu tuh kayak cuma satu huruf oh, itu kayak wah benar-benar satisfying banget bener kata oh gitu ketika mereka paham apa yang saya ajarkan itu sih. Ya, apalagi pas lagi di kelas mungkin ya Mas, terus ngeliat mereka berubah dari yang awal jadi oh gitu, gitu. Oh gitu. Gitu sih, itu benar-benar kepuasan tersendiri. Terakhir. Kalau tadi terakhir kedua, sekarang beneran terakhir nih ya. Ada yang mau disampaikan dulu nggak nih ke sobat matematika atau kepada penonton setianya Ordinat? Bebas nih ya. Bebas banget, Bebas banget ya. Oke. Jangan lupa follow Instagram saya ya, Fahruli Wahyujati. Oke. Terima kasih. Yuk follow ya teman-teman ya Instagramnya Mas Fahruli di Fahruli Wahyujati. Betul banget. Dan jangan lupa buat sobat matematika yang nonton Ordinat ini nge-subscribe YouTube-nya dan juga follow semua media sosialnya Departemen Matematika. Ada Instagram di matematika.ugm, TikTok, Twitter, LinkedIn, semuanya deh dikepoin aja. Segitu aja Mas Fahruli, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, terima kasih. Oke, kalau nggak ada, sampai jumpa di Ordinat episode berikutnya. Dadah!